Di video kali ini, gue akan ngebahas tentang investasi saham untuk pemula. Dan gue harap di akhir video ini kalian udah ngerti tentang apa itu saham dan gimana caranya kalian bisa investasi di saham dan konsepnya seperti apa. Jadi gue akan ajarin style investasi gue, gimana caranya gue aplikasiin value investing di dalam investasi gue. Nah, pertanyaannya pertama, mungkin apa itu sebenarnya saham? Jadi kita kan tahu kalau misal di dalam investasi ada berbagai macam aset kelas. Contohnya seperti yang kalian tahu ada emas, ada cash, ada obligasi, surat hutang, ada juga saham. Saham ini adalah kepemilikan dari perusahaan. Jadi kita punya bagian kecil dari sebuah perusahaan yang besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya kita beli sahamnya adalah perusahaan yang listed atau perusahaan-perusahaan terbuka (TBK). Perusahaan-perusahaan ini, kan ini perusahaan-perusahaan besar, tapi sebenarnya konsepnya sama. Mau perusahaan kecil itu juga ada saham, tapi kan kita mau beli saham publik ya, atau namanya public equity. Jadi kita beli saham perusahaan publik, perusahaan yang udah well known, yang besar, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita beli kayak ibarat pizza small pie dari kue yang sangat amat besar. Jadi saham itu sebenarnya bukan cuma sekedar ticker ya. Kalian mungkin dengar apa itu saham, kalian langsung di otak kalian anggap lihat running trade, kalian lihat angka, ada grafik di sana. Saham itu hal yang pusing, ibaratnya kita ngomongnya kayak bahasa alien, ya kan? Kalian nggak ngerti apa itu bid, offer, tapi tenang aja. Saham itu sebenarnya sesimpel kita membeli sebuah bisnis, ya. Jadi kita beli saham sama dengan kita beli bisnis. Tapi pertanyaannya, kan video ini ngajarin tentang yuk kita investasi di saham. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Jadi ini adalah screenshotan dari indeks harga saham gabungan kita. Apa itu yang namanya IHSG atau indeks harga saham gabungan? Ini jadi kalau semua saham yang listed di Bursa Efek 700-an lebih, itu digabungin jadi satu indeks, ada yang turun, ada yang naik, semuanya jadi indeks ini ya. Jadi ini adalah basket dari semua saham yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat kenapa saham itu merupakan investasi yang sangat amat menarik. Karena saham itu memberikan kita imbal hasil return yang menarik dibanding aset kelas lain. Memang betul, saham itu volatil, bisa naik dan juga bisa turun. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, saham akan menghasilkan return yang paling tinggi. Kita lihat di gambar di sini bahwa ini adalah screenshotan IHSG atau indeks harga saham gabungan kita, yaitu kalau semua saham di Indonesia dijadiin satu basket, itu dikumpulin jadi satu indeks. Nah, indeks harga saham gabungan kita, di saat gua screenshot ini waktu itu, ini kalian nggak bisa bikin, kalau ya edit bisa tapi susah banget, ngeditnya ribet gitu. Ini adalah screenshotan langsung dari Google di saat indeks kita masih 4.999 atau 5.000. Kalau kalian cek sekarang IHSG, kalian ketika di Google itu udah sekitar 7.000-an lebih. Jadi indeksnya aja udah naik 2.000 poin. Ini adalah pertumbuhan yang cepat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan Indonesia sendiri, indeksnya itu salah satu yang growing paling cepat di dunia. Kita grow 13% on average dalam 20 tahun terakhir. Jadi year on year kita bertumbuh 13% per tahun. Sebelum kalian mengenal lebih dalam tentang saham ini, gue mau ajarin konsep yaitu risk and return ya, yaitu resiko dan return. Karena semua investasi itu selalu go hand in hand, resiko dan juga return. Di sini kita lihat ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada juga misalnya money market, RDPU, ada juga misalnya kita lihat ada obligasi ya, ada mungkin properti, ada saham, ada juga mungkin private equity dan venture capital yang resikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi resikonya, dia returnnya makin tinggi. Makin rendah resikonya seperti cash yang nggak ada returnnya gitu. Obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, resiko lebih tinggi, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu kan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka resiko akan semakin tinggi. Sebelum gue bahas tentang yang namanya compounding interest, di sini gue akan bahas tentang time value of money. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah kalian harusnya pilih 10 juta sekarang. Karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 12 juta 10 tahun lagi. Karena 10 jutanya bisa kita investasikan untuk menghasilkan return untuk kita. Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu, compounding adalah komponen paling penting dalam kita investasi di saham. Karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung ya, atau bunga majemuk. Compounding ini, Albert Einstein selalu bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi bunganya ini bergulung dari bunga yang sebelumnya. Ini seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama jadi lumayan besar. Contohnya, misalnya kita investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1.100.000. Nah, kalau tahun depannya lagi, ya 10%-nya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1.100.000 tadi.
jadi 121 gitu kan. Tahun depannya 1331 dan itu akan bergulung terus, tambah besar dan tambah besar dengan return yang sama yaitu 10%. Nah di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana. Kayak kita misalnya bandingin antara kita investasi di saham sama kita nabung ya. Gue bilang saham itu dalam jangka waktu pendek 1-5 tahun kita nggak akan tahu mau dia naik, turun, jungkir balik ke kiri ke kanan gitu. Ya pastinya ke kanan ya. Tapi kita nggak ada yang tahu saham itu akan kemana. Kita nggak bisa prediksi saham itu kemana. Tapi over 5 tahun, 10 tahun kita tahu bahwa saham perusahaan yang bagus itu pasti akan naik. Yang fundamentalnya baik itu pasti akan naik. Oke, simpel aja kita beli indeksnya aja itu pasti ujung-ujungnya akan naik. Di sini gua akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20, simple. Jawabannya 240 juta. Mungkin ada yang komen, "Bang, itu ada future value-nya, inflasi segala macam." Ini kita hitung tanpa inflasi ya. Jadi 1 juta kali 12 kali 20 biar gampang kalian ngertinya. Itu hasilnya 240 juta. Tapi di sini coba kalian pause videonya ya. Kalian coba pikir kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Dengan uang yang sama, 1 juta. Apakah 400 juta? Apakah 500? Apakah sama 240? Nggak mungkin sama kan? Pasti lebih. Berapa? 300, 400, 500, 600, 700? Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar. Jauh kan? Bedanya apa? Cuman taruh doang gitu. Ini cuman taruh di indeks. Kita nggak stock picking, kita taruh di indeks saja. Ya. Itu ngasilin segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA yang 20% per tahun atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya. Ya. Jadi kita lihat di sini compounding itu sangat amat powerful. 240 juta cuma nabung tergerus inflasi, 1,1 miliar lebih kalau investasi ya. Uangnya sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja. Itu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita perlu pinter banget ekonomi untuk bisa saham? Ya, jawabannya enggak. Kita nggak perlu kok ngerti banget tentang makroekonomi, tentang mikroekonomi. Jadi kalian jangan anggap ini seperti pelajaran yang bahasa alien gitu. Tapi gue akan coba simplifikasi hal-hal yang orang biasa ngomongin sebagai ribet. Nah, sebelum kita membeli saham, kita harus tahu bahwa instrumen aset kelas saham itu memiliki 2 keuntungan. Ya. Yang pertama adalah tentunya yang kita ekspektasikan adalah capital gain, yaitu kenaikan harga sahamnya. Contohnya, saham A harganya 1000, misalnya 5 tahun lagi harganya 1500. Kita akan ada kenaikan di sana sekitar 50%. Jadi itu adalah yang kita cari, yaitu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Karena perusahaan itu kan biasa menghasilkan profit, dan dari profit perusahaan itu antara diinvestasikan balik ke bisnisnya, atau dia bisa share buyback, atau dia lakukan yang namanya pembagian dividen ke pemegang saham. Jadi dividen itu misalnya contohnya Bank BCA nih, dia bagiin dividen contohnya 1,7% misalnya. Jadi dia perusahaannya profit, menghasilkan laba, dan dia mau bagikan ke pemegang sahamnya. Jadi sahamnya udah naik 20% per tahun, dia bagikan lagi dividen 1,7%. Contohnya perusahaan besar seperti Apple, seperti Google ya. Atau perusahaan misalnya kalau seperti Berkshire Hathaway, dia nggak bagi dividen, dia lebih fokus ke share buyback untuk increase shareholders value-nya. Jadi perusahaan itu kita dapatkan keuntungan dari sahamnya naik, harga sahamnya, dan juga pembagian hasil dari keuntungan perusahaannya. Karena kita beli saham ini adalah kita beli bisnis real ya. Jadi kalau kalian bayangin, kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, itu produk yang kalian pakai semuanya ada sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita suka roti, ya kan sari roti itu ada sahamnya. Kayak misalnya kita suka gosok gigi pun itu banyak produk-produk Unilever di sana. Kita ngerokok di teras itu kan ada Sampurna ya kan, dan ada brand rokok-rokok lainnya. Jadi itu semua adalah perusahaan-perusahaan TBK. Even kita misalnya naik mobil ya kan, dealer mobil itu perusahaan TBK, ban mobilnya pun perusahaan TBK. Semuanya tuh perusahaan-perusahaan terbuka. Even HP yang kita pegang, iPhone, Apple tuh perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Jadi semua hidup kita ini, kita harus berpikir sebagai investor ya. Jadi jangan cuma pikir sebagai konsumen. Misalnya kita tiap hari datang nih narik duit di bank BCA atau bank apapun, bank BRI, Mandiri, BNI, ya kan, CIMB. Kita jangan pikir sebagai konsumen doang ya. Kita cuman, oh ini kita pakai banknya. Tapi kita coba pikir, gimana ya kalau misalnya kita bisa punya banknya. Kita punya bagian kecil dari banknya. Jadi setiap kali orang transaksi ke kita juga mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya dan pembagian dividen. Jadi kita pikir sebagai investor, jangan cuma sebagai konsumen. Jadi sekarang perhatiin, misalnya kalian jalan ke Alfamart, Indomart, even Alfamart pun adalah perusahaan publik gitu. Kalian lihat misalnya produk-produknya, lihat nih, oh ini yang produksi siapa? Oh ini misalnya Mayora, TBK. Oh Mayora ada sahamnya ya. Misalnya kita makan Indomie ya, Indofood CBP gitu kan. CBP itu adalah saham juga. Jadi kita bisa ikut jadi pemilik dari perusahaan Indomie kayak gitu. Gimana sih sebenarnya cara perusahaan itu sebenarnya bekerja?
Jadi perusahaan itu simpel banget, mereka itu menjual antara produk atau menjual jasa untuk mendapatkan laba, ya kan? Semakin besar laba, maka aset perusahaan akan meningkat ya, di balance sheet-nya pasti akan meningkat. Jadi perusahaan jualan lebih banyak barang, asetnya meningkat. Kalau misalnya asetnya meningkat, dia bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dan dengan konsumen yang lebih luas akan menarik lebih banyak investor lagi dan berulang ke siklus yang pertama. Dia menghasilkan lebih banyak laba lagi, dia meningkatkan aset, dengan aset yang lebih banyak dia meningkatkan lebih banyak konsumen dan meningkatkan lebih banyak investor lagi. Oke, coba gua akan contohin dengan perusahaan Apple. Dia jualan HP nih, ya kan? HP-nya laku. Aset perusahaan meningkat, ya kan? Cash-nya makin banyak. Dari cash-nya makin banyak, dia bikin Apple Store lebih banyak. Dengan Apple Store yang lebih banyak, lebih laku lagi jualan iPhone-nya. Nah, dengan lebih laku lagi jualan iPhone-nya, dia punya cash lagi. Dia invest di research and development timnya. Oke, dari R&D-nya dia ketemu nih, oh gue bisa bikin Apple Watch ya. Apple Watch laku, gue bikin Apple Watch Ultra gitu kan. Jadi siklusnya sama, dia menghasilkan laba, lalu dia pakai untuk R&D, dia pakai untuk meningkatkan asetnya, untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan ini attract investor, makanya saham Apple kita lihat naik terus. Itu contoh perusahaan yang fundamental baik dan manajemen yang baik.